Kami akan selalu berbagi ilmu dan hal unik. Bukti support kalian, tekan tombol subscribe dan notifikasi loncengnya. Alat pencari ikan dari botol bekas, bray. Nah, bentuknya diolah seperti selayaknya bubu. Teorinya adalah ketika ikan sudah masuk ke dalam botol tersebut, lalu tidak bisa keluar lagi, bray. Cuman alat ini harus diberi umpan, misalnya seperti roti, gabin, dan kebanyakan orang menggunakan dedak, bray. Nah, cuman yang didapat pun juga ikan-ikan yang kecil, tidak begitu besar. Zaman kian canggih, bray. Nah, ini adalah alat pertukangan. Ketika Anda mengecor, untuk meratakannya hanya menggunakan alat sederhana ini. Nah, ini cuman masih di luar negeri. Untuk di Indonesia sendiri masih dalam proses pengadaannya. Untuk itu, para tukang dan para pekerja nantinya akan lebih mudah untuk mengerjakan atau perataan pada pengecoran, bray. Menurut cerita para ahli batu akik, untuk mengetahui keaslian batu merah delima, ketika dimasukkan dalam air, batu tersebut bernyala-nyala, bray. Nah, itulah caranya untuk mengetahui keaslian batu merah delima. Jadi, untuk mengetahui teori ini yang bisa memecahkanlah mungkin hanya pesulap merah, bray. Segala sesuatu yang modern belum tentu bagus, bray. Karena sebenarnya yang tradisional itu memanglah yang paling efektif untuk digunakan. Selayaknya spa yang dibungkus oleh daun pisang itu berkaca kepada ikan yang dipaes. Karena ikan yang setelah dipaes akan putihnya alami, bray. Bersih lah ya. Nah, inilah dia sebenarnya spa yang menggunakan tradisional lebih efektif, seperti halnya bertimung, kayak pengantin baru lah ya. Untuk menghilangkan haus dan menghilangkan lapar, nah konsumsilah cendol duren, bray. Karena kandungan dalam duren bikin kenyang lah ya. Selain itu juga bikin awet muda kulit kita. Nah, yang kedua, kandungan dalam air dari gula aren, nah itu bikin juga kuat tulang kita, bray. Nah, manfaatnya cendol duren lah sangat luar biasa lah ya. Oke kan, nah bisa dicoba lah ya cendol duren gitu, seger dan bikin kenyang tentunya. Bagi kalian yang suka jalan-jalan ke pantai, jangan lupa membawa kapur, bray, atau kami menyebutnya dengan penjet. Nah, fungsinya ketika kalian melihat di pesisir pantai ada lubang-lubang kecil, maka sebarkan saja di sekitar situ, maka akan keluar kerang bambu. Nah, kerang bambu ini sangatlah populer di kalangan seafood, bray. Wih, vitaminnya luar biasa lah juga. Oke kan? Pulang-pulang dapat kebahagiaan dan dapat kerang bambu tentunya. Bikin gelas dari botol bekas, bray. Nah, gunakanlah kawat yang dililitkan, lalu kawat tersebut dipanaskan. Nah, dipanaskan pun juga bisa dengan kompor, bisa dengan korek api, tidak harus menggunakan gas yang canggih, bray. Yang penting panas lah. Kalau sudah terpotong lalu dipanaskan, lalu dicelupkan di dalam air, nah kan otomatis kan terpotong tuh. Lalu tinggal diamplas, digosok mulus, jadilah gelas, bray. Biasanya kabel roll listrik bergulung itu tidak dibungkus, bray. Lalu yang bahayanya ketika kena air hujan atau air apapun. Lalu kalau pengen aman, gunakanlah tank kosong yang sudah tidak terpakai, bray. Nah, lalu dirakit untuk menjadi kabel gulungan. Nah, ini otomatis akan menjadi lebih aman untuk kita semua, ya kan? Oke kan? Ketika mobil Anda sedang penyok, tidak perlu pergi ke ketok magic lagi, bray. Nah, belilah lem lilin. Nah, setelah lem lilin tersebut direkatkan di mana letak kepenyokannya, lalu dibenarkan. Nah, setelah benar, copot saja lem lilin tersebut menggunakan minyak, bray, ya, pertalite seperti solar dan lain sebagainya. Nah, itu otomatis bisa dicopot, bray. Nah, mudah sekali kan? Bagaimana jika pipa drat Anda sedang patah, bray? Nah, untuk melepasnya hanya menggunakan dua baut yang disusun, lalu tinggal putar. Tidak perlu pergi ke tukang las atau diketok-ketok jadi rusak lah otomatis ya. Ini kan trik yang mudah gitu loh ya, bisa dicontoh lah ya. Oke kan? Jika kalian bepergian di hutan, nah ketika pengen bikin kopi atau pengen masak mie, nah kalau selama ada punya plastik ataupun botol plastik bekas, itu masih bisa digunakan untuk memasak, bray. Karena
Teorinya selama plastik itu ada airnya tidak akan melonyoh lah, apa ya kalau bahasa Indonesianya melonyoh itu ya, pokoknya bocor lah ya. Nah itu bisa lah dibikin kopi ya, kalau di hutan sih masih bisa dimemanfaatkan hal-hal tersebut lah. Itu sih oke lah ya. Kalau kalian mempunyai telur ayam, jangan ditetaskan di bebek atau yang sejenisnya bray, karena dia akan mempunyai perubahan, morfologinya berubah, fisiologinya berubah, dan tingkah lakunya pun juga ikut berubah. Nah kan kalau ayam sudah bisa berenang, repot nanti nangkapnya gitu bre. Jadi sesuaikanlah, kalau punya telur ayam ya ditetaskanlah di ayam gitu kan ya, kasihan ya. Ada yang tahu nggak sama undur-undur bray? Nah sebenarnya sekarang jarangnya undur-undur, maka semakin laku barang tersebut, binatang lah ya. Nah sekarang ada yang jual di online bahwasanya harganya tuh 35.000, yang terjual adalah 1.300 bray. Nah sekali dikalikan saja 35.000 dikali 1.300 sama dengan 45.500.000 bray. Luar biasa nggak? Nggak pengen kalian jualan kayak undur-undur gini. Marmer adalah keramik termahal bray ya. Kenapa demikian? Karena barang tersebut seperti halnya batu akik bray. Ketika diberi lampu di bawahnya atau diberi sintar, maka marmer tersebut akan menyala. Nah kalau dipasang di tangga, nah dikasihlah lampu di bawahnya, maka otomatis tangga tersebut akan menyala bray. Otomatis kan tidak akan tergelincir bagi yang naik turun tangga. Pernah kepikiran nggak bagi tukang sinso yang pengen ngasah mata sinso Anda hanya menggunakan bor bray ya. Setelah dipasangkan mata asahannya itu di bor, maka lebih cepat untuk mengasah mata sinso Anda bray. Nah kepikiran nggak sih? Iya nggak? Oke kan? Ikan torani banyak yang menyebut dengan ikan Indosiar bray, karena mempunyai sirip yang lebar seperti sayap. Memang gunanya untuk terbang bray, bukan terbang seperti burung loh ya. Gunanya untuk meloncat ketika pengen cari makan bray di sekitar lautan yang binatang kecil-kecil terbang lah ya di permukaan laut gitu. Nah ikan ini mempunyai famili spesies bahkan sampai 50 bray, terbagi menjadi 7 negara. Jadi banyak temannya, bukan hanya ikan ini saja, jenisnya pun juga banyak lah ya. Budaya masakan Banjar yang paling unik bray, yaitu masakan bom. Biasanya ini ditemui ketika acara-acara hajatan atau acara-acara tertentu, yaitu ketika ikan yang sudah masak di dalam panci lalu dimasukkan oleh harang bray. Nah itulah disebutnya dengan masakan bom. Nah ini pokoknya enak lah ya kalau pengen coba ke Kalimantan atau ke Banjar lah ya. Dalam agama Islam, suatu makanan ketika sudah diberi doa, apalagi ketika acara maulid bray, maka makanan tersebut akan banyak menambah berkah di dalam makanan ya, di dalam makanan tersebut. Jadi jangan sia-siakan makanan itu tidak dimakan bray, otomatis kan jadi ya itulah ya. Teruntuk para tukang, pernah nggak kepikiran mau bikin motif kayu atau kembang-kembang di dalam suatu pahatan kayu hanya menggunakan alat ketam bray. Nah alat ketam tersebut dicopot saja penahannya yang di depan, lalu tinggal ukirkan saja. Cuman ini butuh proses untuk keahliannya, tapi yang jelas ini lebih mudah daripada menggunakan pemahat. Kalau pemahat kan jadinya agak lambat bray ya, ini ya cepat lah. Oke kan?